Sobat IPB, apakah pernah merasa sesak napas saat melihat sesuatu padahal tidak memiliki riwayat asma? Atau merasa sakit perut padahal tidak sedang sembelit? Bisa jadi Sobat IPB mengalami psikosomatis. Lalu apa itu psikosomatis? Dan bagaimana gejala serta penanganannya? Yuk simak tayangan IPBpedia berikut ini. Psikosomatis adalah kondisi di mana terdapat keluhan fisik yang melibatkan seluruh organ dari ujung kepala sampai ujung kaki, tergantung kerentanan masing-masing individu. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, keluhan tersebut tidak masuk ke dalam kondisi medis umum, tetapi lebih ke kondisi psikis. Psikosomatis biasanya disebabkan oleh kondisi distres, seperti adanya masalah keluarga, pekerjaan, atau adanya ketidaksesuaian antara kondisi individu dengan tuntutan dari lingkungan. Gejala dari psikosomatis bisa sangat bervariasi. Sebelum kita berbicara gejala, mungkin kita bisa mengerucut lagi ke sebenarnya kondisi apa sih, misalnya tadi terkait dengan kecemasan gitu ya. Kalau kecemasan misalnya berkaitan dengan kondisi di jantung, misalnya berdebar, bisa nyeri dada gitu ya. Atau bisa mual tapi tidak spesifik karena saluran pencernaan, kan bisa ya berat di dada lama-lama menjadi mual itu. Bisa karena ternyata setelah digali ada masalah tadi, kecemasan. Tentunya kembali lagi kita harus cross check, ini ternyata setelah di EKG pemeriksaan jantung yang lebih detail ternyata tidak ditemukan apa-apa gitu. Atau bisa juga terkait dengan depresi, bisa muncul kondisi kelelahan yang orang ini tidak beraktivitas secara signifikan yang berat katakanlah, tapi dia mengalami kelelahan yang cukup bermakna gitu ya. Atau bisa juga muncul kondisi insomnia yang kembali lagi tidak signifikan sebetulnya, ada kondisi misalnya tidak minum kopi gitu ya, tidak ada kondisi-kondisi yang memang memicu insomnia secara fisik gitu. Tapi ternyata secara psikis ada, bisa karena depresi biasanya insomnianya di belakang. Jadi udah bisa tidur tapi terbangun di tengah malam terus tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Bisa seperti itu. Di dalam kondisi kecemasan juga bisa muncul kondisi insomnia, tapi insomnianya biasanya di awal. Jadi karena ketakutan tadi akhirnya dia tegang, waspada gitu ya, akhirnya early insomnia, tidak bisa tidur di awal, jadi kesulitan menuju tidurnya gitu. Jadi terkait gejala juga bisa bervariasi tergantung dari yang mendasari kondisi psikosomatiknya. Salah satu cara untuk kita bisa menekan agar tidak terjadi psikosomatis yaitu dengan mengelola stres serta menjaga asupan pola makan. Ya, untuk menekan psikosomatis yang pertama memang perlu mengelola emosi ya, manajemen stresnya gitu ya. Jadi manajemen stres agar tidak menumpuk. Jadi dalam dinamika kehidupan sehari-hari kan pasti akan ada saja ya kondisi yang memicu tadi ketidakseimbangan antara kapasitas individu sama tuntutan dari luar. Namun ketika kita bisa menyadarinya, aku dalam kondisi sedih nih, dalam kondisi takut, dalam kondisi cemas, itu ketika minimal bisa memahami kondisi itu, dia bisa meregulasinya. Jadi ketika emosi negatif itu muncul, apa yang harus dilakukan sehingga bisa menetralisir dan tidak menumpuk. Ini salah satunya mengelola stres. Selain itu juga aktivitas yang lebih mendukung, misalnya diet yang teratur gitu ya, diet dengan makanan-makanan yang bergizi. Jadi itu kan lebih ke fisik kita ya. Jadi kita penuhi hak-hak fisik kita. Jadi maksudnya makan, minum, tidur teratur itu harus dipenuhin. Jadi ketika fisik kita lebih siap, lebih fit katakanlah, dalam kondisi emosi-emosi negatif tadi muncul, kita akan lebih responnya tuh lebih adaptif. Ketika kondisi fisik kita tidak fit, tapi mood kita tidak stabil lagi, nanti akan memunculkan kondisi-kondisi tadi terkait dengan psikosomatis tadi. Gitu. Jadi memang mengelola stres, gaya hidup yang sehat, termasuk di sana tidur yang cukup ya, olahraga, makan yang sehat juga. Gitu. Jika kondisi berkepanjangan dan mengganggu aktivitas sehari-hari, maka Sobat IPB sebaiknya segera menghubungi profesional agar dapat diobati dan mendapatkan terapi sesuai dengan kondisi keluhan.
Untuk itu Sobat IPB, yuk jalankan gaya hidup sehat seperti makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, dan mengelola stres dengan baik agar dapat mengurangi risiko psikosomatis dan meningkatkan kualitas hidup kita.